Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera anak-anakku. Yang terhormat Ibu Lisdia Iramita SPD selaku Wakil Kesiswaan, yang kami hormati Pak Rudi selaku Dewan Juri, dan anak-anakku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hadir dalam penjurian lomba pidato atau orasi dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya persilakan Bu Lisdia untuk memberikan sambutan. Monggo. Cek, suara saya sudah keluar? Sudah keluar, Bu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk anak-anakku yang sudah bergabung di link ini ya, untuk kegiatan Lomba Hari Pertama Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di SMP Negeri 20 Malang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita jalani di hari ini ya, hari pertama kita kegiatan lomba-lomba 17 Agustusan. Sebetulnya ini tidak hanya dihadiri oleh kalian yang peserta lomba ya, teman kalian boleh juga nonton. Ya. Tapi ya nggak apa-apa Lis ya, paling tidak banyak temanmu yang bisa menyaksikan lomba hari pertama, yaitu ini lomba orasi ya atau pidato. Mungkin kalian bisa mencontoh orasi atau pidato dari pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu. Paling tidak ada semangat yang bisa kalian contoh dari para pahlawan pendahulu kita. Semangatnya itu bisa kalian contoh. Dari Ibu, selamat berlomba, raihlah prestasi yang terbaik, tampilkan yang terbaik dari kalian. Untuk prestasi serahkan kepada jurinya ya, Ibu Mila dan Pak Ruli. Terima kasih sudah bekerja keras hari ini, mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti di lomba hari pertama ya. Untuk semua anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 ya, persiapkan diri kalian sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan pengalaman yang kalian dapat di hari ini menjadi kenangan ya, bahwa kalian adalah siswa SMP 20 yang terpilih mewakili kelas kalian di ajang lomba orasi atau pidato hari pertama. Ya, jadi selamat berlomba, tampilkan yang terbaik, itu harapan saya. Mungkin itu dari Ibu, saya akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bu Lisdia Iramita SPD selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 20 Malang. Selanjutnya saya persilakan untuk Pak Ruli memberikan sambutan kepada anak-anak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
wabarakatuh. Baik. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung untuk berpartisipasi memeriahkan lomba pada sore hari ini. Mungkin dari Pak Ruli akan menyampaikan kriteria penilaian saja ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti dengan apa yang bentar sambil ngomong ini. Berpartisipasi sesuai dengan kaidah atau kriteria penilaian pada lomba pidato kali ini ya. Yang pertama, kesesuaian tema, judul, dan isi pidato, sistematika pembawaan, kemudian ada pembuka, ada isi dan penutup, mungkin ketepatan bahasa yang digunakan, pasti bahasa Indonesia kan yang digunakan anak-anak. Kemudian vokal, artikulasi, intonasi, ada juga gaya, mimik, dan improvisasi, ketepatan waktu, maksimal ya, untuk anak-anak mungkin ini maksimal 7 menit, boleh kurang. Ya, maksimal itu artinya capaian angka di 7 menit, kalian tidak boleh lebih. Jadi boleh kurang, tidak boleh lebih dari 7 menit. Penilaian dimulai jam 3 ya saat ini, kemudian semua peserta wajib masuk dalam kegiatan Meet. Oke, itu semua kriteria yang harus kalian patuhi peraturannya. Silahkan kalian mempersiapkan diri. Untuk urutannya bagaimana Bu Mila? Apakah menggunakan kelas atau bagaimana? Saya kembalikan ke Bu Mila lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Pak Ruli. Baik, Pak Ruli terima kasih, Bu Lisdia terima kasih. Untuk anak-anakku, kita sudah mulai. Tadi Pak Ruli menyampaikan bahwa bagaimana urutannya nanti akan saya acak ya. Jadi akan saya acak. Di sini ada Andini, Christian, Devi, DA saya ini kelas berapa? Kemudian Christian Adi, Fitri, kemudian Milo Fevia, kemudian Muhammad Septian, Muhammad Akbar, Muhammad Tasya, Keisal, Rafata Andika, Reva Nismara, Reva Zafira, Ridho Nur, Talia. Jadi nanti akan saya ajak. Saya juga tidak tahu kalian kelas berapa, kalian juga nomor absen berapa. Jadi ketentuannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ruli. Saya ulangi ya. Untuk penilaian, penyesuaian tema, judul dan isi pidato, kemudian sistematika pembawaan, mulai dari pembukaan, isi, penutup, kemudian ketepatan bahasa yang digunakan, vokalkulasi, intonasi, kemudian gaya, mimik dan improvisasi, kemudian ketepatan waktu maksimal 7 menit tadi. Jadi kamera kalian wajib dinyalakan, ya kan? Semua kameranya wajib dinyalakan kecuali speaker. Jadi speaker yang dinyalakan hanya siswa yang sedang berpidato atau berorasi. Jadi saya beri contoh. Sekarang nomor 1 yaitu Muhammad Tasya. Berarti mikrofonnya dinyalakan, kemudian kameranya dinyalakan, baru dimulai. Saya akan membuat timer maksimal 7 menit. Ya kan? Lebih dari 7 menit akan saya cut. Bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Coba silakan dinyalakan semua kameranya karena semuanya adalah bentuk dari penilaian. Karena ini apa yang kita lakukan semua sudah terekam dan terrecord. Baik ya. Jadi ketika dimulai, saya ingatkan, perkenalkan nama kalian dari kelas mana. Ya. Saya Muhammad Tasya dari kelas ini. Saya Muhammad Akbar dari kelas ini. Kemudian judul, lanjut. Tidak ada komentar, tidak ada pengulangan, jadi hanya 1 kali saja, jadi langsung. Bisa dipahami?
Jadi semuanya sudah siap. Ketika saya panggil, silakan Muhammad Pasha, dipersiapkan Muhammad Septian. Ya, kemudian Muhammad Pasha selesai, lanjut Muhammad Septian, silakan disiapkan untuk Mailovevia. Kemudian Mailovevia juga mempersiapkan, silakan dilanjutkan untuk Rafata Andika dan setelah pahami sampai Sabu. silahkan persiapan untuk Reva Zafira yang pertama, dilanjutkan Reva Nismara. Waktu dimulai dari sekarang. Perkenalkan, saya Reva Berluseta, saya dari kelas 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para juri dan para peserta lainnya. Marilah kita bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merayakan hari kemerdekaan yang ke-76 walaupun secara virtual. Mula-mula perkenalkan, nama saya Reva Berluseta. Saya berada di sini untuk mewakili kelas 7E dalam lomba pidato yang diselenggarakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Sudah 76 tahun lamanya Indonesia merdeka berkat para pahlawan yang telah berjuang. Tentunya kita harus selalu mengingat bagaimana perjuangan mereka untuk Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan melakukan upacara bendera yang biasanya dilakukan setiap hari Senin. Namun saat ini masih ada virus yang sedang menyerang dunia dan mengharuskan kita selalu berada di rumah. Jadi yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan yaitu dengan tidak putus asa dalam menghadapi kondisi yang sedang menimpa kita saat ini dan terus semangat melakukan aktivitas dan tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan. Sudah setahun lamanya para pelajar belajar di rumah sehingga mungkin buat mereka merasa jenuh dan juga rasa malas yang melonjak. Tetapi kita harus bisa melawan rasa malas tersebut agar tugas yang diberikan oleh guru kita tidak tertumpuk karena kita selalu menundanya. Dan jangan biarkan nilai kita menurun akibat sekolah offline. Selalu berdoa agar pandemi segera selesai dan kita dapat kembali melakukan pembelajaran secara offline. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu bersyukur dan tetap semangat melawan corona. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang baik, dan terakhir saya berharap semua keluarga Semen 20 Malang selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Semoga pandemi segera berlalu dan sehingga mereka tidak hanya ada dalam kata tapi juga realita. Dirgahayu Republik Indonesia, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi Reva. Mohon maaf, Bu Mila, suara saya terdengar nggih? Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Shalom. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reva Aisyah Ismara dari kelas 8B. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba. Dan yang saya banggakan para siswa SMP Negeri 20 Malang. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelenggarakan acara pada hari ini. Negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama atau kelompok etnis manapun, atau kelompok dengan adat dan tradisi apapun. Tetapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Insinyur Soekarno. Para hadirin sekalian
Indonesia memiliki banyak keberagaman, beragam suku, beragam ras, beragam bahasa, beragam budaya, beragam prestasi. Indonesia kaya akan segalanya, kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber daya manusia, dan bahkan Indonesia memiliki banyak keajaiban yang diakui dunia. Karena keberagaman dan kekayaannya, Indonesia memiliki banyak julukan yang diakui dunia. Yang istimewa adalah macan Asia yang tertidur. Tentunya para hadirin sekalian sudah tidak asing dengan julukan ini. Lalu, mengapa julukan ini mengandung kata-kata yang perlu ditanyakan? Macan Asia yang tertidur. Karena kitalah penerus bangsa Indonesia yang harus membangunkan negara ini. Bertahun-tahun yang lalu, tepatnya pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah meresmikan kemerdekaannya. Sampai hari ini, ataupun sampai kapanpun itu, Indonesia akan tetap merdeka. NKRI harga mati. Para hadirin sekalian, pejuang-pejuang Indonesia dan rakyat-rakyat Indonesia yang telah gugur mendahului kita, telah rela berjuang, rela berkorban, dan bergotong royong untuk melawan penjajah. Dengan jerih payahnya, dengan keikhlasan hatinya, kita semua sudah tidak perlu melawan penjajah-penjajah. Kita sudah tidak perlu berjuang untuk meraih kemerdekaan kita. Lalu, apakah kita hanya diam saja? Apakah kita hanya menikmati buah hasil pahlawan-pahlawan kita? Tentu tidak. Kita akan memajukan bangsa Indonesia dan membangunkan macan Asia yang sedang tertidur. Buatlah Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang mendunia, serta negara yang diakui dunia. Indonesia bukan hanya Jakarta. Indonesia bukan hanya Pulau Jawa. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua Indonesia. Kita semua saudara. Saya yakin apabila Indonesia bersatu dan jujur, akan menjadi negara yang hebat, negara yang dikagumi dunia. Dengan pidato saya hari ini, kita sebagai generasi penerus bangsa harus membangun bangsa Indonesia. Harumkanlah Ibu Pertiwi kita yang telah merindukan kebahagiaan, keselarasan, dan kebanggaan. Masa depan ada di tangan kita. Kitalah yang akan menentukannya menuju keberhasilan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sebelum saya mengakhiri pidato saya kali ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu daerah yang berasal dari Sumatera Utara yang jarang orang ketahui. Sik sik sifat manikam di parjoget sana manikotam di mainga kismambangka jula jula cimambangka jula jula. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santium. Namo Buddhaya. Shalom, salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan ya, mungkin untuk semuanya, Bu Mila mohon izin. Oke, silakan Pak Ruli. Nah, sebelum selanjutnya, jadi diusahakan
suaranya keras, terus posisi kamera atau badanmu tampil itu sampai perut, sampai sabukmu atau bawah udel ya bahasane wong Jawa ya. Biar ekspresinya kelihatan. Di penampilan pertama tadi cuman segini, apa ya, sedada, jadi nggak begitu terlihat ekspresinya. Kalau penampil kedua lumayan. Artinya untuk penampilan selanjutnya bisa dibenahi dulu kameranya anak-anak agar ekspresinya terlihat nampak. Setidaknya sampai perut lah kameranya. Jadi tampil setidaknya sampai perut. Nah, inilah kurang lebih. Coba dulu semuanya berdiri dulu. Disetting dulu aja nggak apa-apa. Biar terlihat. Mungkin itu Bu Mila masukannya untuk penampil selanjutnya. Apakah perlu diulangi lagi Pak Ruli untuk penampil 1 dan 2? Cukup. Baik. Reva Zafira dan Reva Nismara sudah. Persiapan yang lain seperti yang disampaikan Pak Ruli tadi. Jadi yang namanya pidato itu pasti berdiri ya. Jadi kalian terlihat bagaimana kalian menyampaikan isi, penutup, pembuka, kemudian salam dan sebagainya, itu sudah jelas bahwa Pak Ruli menyampaikan terlihat sampai ikat pinggang atau sabuk. Jadi kan pidato dan orasi itu kan penuh dengan semangat. Temanya aja kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi intonasi dan sebagainya itu adalah bentuk penilaian. Mohon bagi yang belum, silakan diperbaiki. Silakan untuk Talia, silakan disiapkan untuk Ridho Nur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talia Kirana Salsabila dari kelas 9H. Kemerdekaan di masa pandemi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah melimpahkan banyak rezeki, rahmat, serta kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sebentar lagi, kita, bangsa Indonesia, akan merayakan HUT RI ke-70 tahun. Tetapi, betapa sedihnya kita tidak bisa memeriahkan kemerdekaan ini seperti dahulu kala. Dan perlu kita ketahui bahwa tema HUT RI adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, yang artinya Indonesia bisa tangguh menghadapi pandemi COVID-19 yang kini sedang melanda Indonesia dan negara-negara di dunia. Indonesia tumbuh yang artinya Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan ini, walaupun kemerdekaan tahun ini sama dengan kemerdekaan kemarin. Kita tidak bisa menjalankan lomba secara langsung. Bagi anak sekolah pun juga harus menjalankan upacara bendera dengan virtual. Diselenggarakannya lomba-lomba daring, perayaan kemerdekaan, diharapkan bisa mengurangi angka COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya lomba secara daring, bisa sebagai ajang asah kemampuan dan juga kreativitas. Marilah kita senantiasa menjaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa merayakan kemerdekaan seperti dahulu kala. Sekian pidato dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan persiapan untuk Fitri Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Nur Pamungkas, kelas 7C, absen 24. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi serta saya banggakan. Puji syukur tak lupa saya panjatkan atas nikmat, rahmat, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita pada pidato walaupun daring dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Tepat 17 Agustus, bangsa Indonesia resmi merdeka
para penjajah yang telah menjajah negeri ini dengan kurun waktu yang sangat lama. Hasil susah payah para pahlawan yang rela bertaruh nyawa dan harta untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Marilah kita generasi muda mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Marilah kita generasi muda terus giat belajar untuk memajukan bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh bangsa lainnya, agar bangsa Indonesia tidak mudah diadu domba oleh bangsa lainnya. Sekian pidato singkat saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata saya berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipersiapkan untuk Christian Adi Putra. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Fitri Ahmaditi dari kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Semesta. Tuhan semesta alam, maaf Bu, saya ulang ya. Kameranya agak error, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah berkenan memberikan kita rahmat-Nya sehingga kita bisa memperingati hari kemerdekaan ke-76. Meski dalam kondisi COVID-19, kita melakukan dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dalam suasana Hari Kemerdekaan Indonesia ini, saya ingin menggelombangkan semangat kemerdekaan Indonesia yang saya rasa sudah mulai terkikis dalam jiwa para pemuda Indonesia. Kita seluruh bangsa Indonesia masih ingat betapa hebatnya perjuangan-perjuangan pahlawan kita dalam mempertahankan dan merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Kita sebagai bangsa yang besar harus dapat menghargai jasa pahlawan-pahlawan. Tetapi yang lebih penting ialah saat ini ialah mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita, semua orang, dan tentunya bagi bangsa Indonesia sendiri. Marilah kita teruskan semangat para pahlawan kita itu dengan semangat patriotisme dan nasionalisme. Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini banyak mengubah kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, mengedepankan kepentingan bersama demi keselamatan masyarakat, dengan mengikuti anjuran pemerintah tentang bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang tangguh, yang bisa menumbuhkan rasa kebersamaan agar pandemi ini cepat berlalu. Masyarakat dapat berkegiatan seperti dulu dan kita dapat bersekolah dengan rasa aman dan nyaman. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang terus tumbuh dan bergerak maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan untuk Muhammad Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krishan Ade Putra dari kelas 7I. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati para juri, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, dan karena atas kasih dan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bertemu walaupun secara daring di Google Meet hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mana besok pada hari Selasa, pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengisi kemerdekaan ini dengan tekun dan giat belajar. Walaupun di masa pandemi ini kita belajar secara daring. Karena dengan giat belajar kita dapat mencapai cita-cita kita dan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan. Sebagai siswa, marilah kita sama-sama membantu upaya pemerintah untuk melawan virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan. Karena perjuangan kita saat ini bukanlah mengusir penjajah, tetapi melawan dan mengusir virus corona yang menyebar di Indonesia dan di seluruh negara di dunia. Karena kita semua ingin merdeka belajar, merdeka bermain, dan merdeka berkumpul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat sore, tetap semangat. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Terima kasih. Silakan disiapkan untuk Muhammad Pasha. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Akbar dari 8B nomor absen 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman para generasi muda. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dan keselamatan yang bisa kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita ikuti lomba pidato dalam tahun 76 dalam keadaan sehat, tak kurang atau apapun. Dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin sekalian, Indonesia dibangun oleh para pahlawan dari seluruh Nusantara, mulai dari Sabah sampai Merauke, mencetak kemerdekaan dari bangsa penjajah. Perjuangan meraih kemerdekaan tidaklah mudah. Para pengusaha harus bertaruh dan mengorbankan jiwa dan raga. Namun saat ini kita meneruskan apa yang kita ciptakan para pendiri bangsa. Utamanya kita sebagai generasi muda dan Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman sekalian, globalisasi membuat segala hal cepat berubah dan tak disangka hal ini mengancam kedaulatan negara. Kedaulatan negara tak terancam bukan dengan perang, namun berupa pelemahan jiwa generasi muda. Oleh karena itu, generasi muda saat ini memiliki tugas penting dalam mengisi kemerdekaan, terutama untuk memajukan bangsa Indonesia. Kita harus saling memberikan motivasi dan membangkitkan semangat generasi kita untuk melakukan hal bangsa. Baik hal positif yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini. Satunya adalah dengan belajar demi meraih kita dan mengharumkan nama bangsa. Hadirin yang berbahagia, marilah menjadi pemuda Indonesia yang memiliki semangat juang tinggi
selalu bersikap optimis memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Dengan semangat gotong royong, percaya bahwa kita sebagai generasi muda dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk negara Indonesia. Berjuang semangat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik seperti para pejuang bangsa terdahulu. Semoga semua sebagai generasi muda yang tangguh dapat mempertahankan kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan pada bangsa. Karena sesungguhnya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu lebih berat daripada merebut kemerdekaan. Seperti kata Ibnu Yusuf, perjuanganku lebih mudah karena mungkin penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Baik, demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali. Bila ada sesuatu yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Dirgahayu Republik Indonesia, 76 tahun, Indonesia tangguh, Indonesia tangguh, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disiapkan untuk Andini. Pasha sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzaddin Basha dari kelas 9H, nomor absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kemerdekaan ini, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Yang terhormat Bapak dan Ibu juri, guru SMP dan teman-teman yang saya cintai. Saya di sini bertujuan untuk menyampaikan pidato tentang kemerdekaan. Hadirin Bapak dan Ibu juri dan teman-teman yang saya cintai, kemerdekaan Indonesia sudah dekat. Tepatnya besok hari Indonesia akan memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-76. Setiap kita mendengar kata kemerdekaan, kita selalu mengingat perjuangan para pahlawan dulu yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Biasanya, tahun-tahun lalu kita bersama merayakan kemerdekaan dengan melakukan acara 17-an atau yang lainnya di luar rumah. Tapi kali ini kita harus melakukannya di rumah karena adanya musibah yang menggemparkan dunia, yaitu virus COVID-19. Tapi jangan jadikan wabah ini sebagai halangan kita untuk terus semangat mempertahankan kemerdekaan. Hadirin Bapak dan Ibu juri dan teman-teman yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, meraih kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Segalanya membutuhkan perjuangan baik jiwa maupun raga. Sudah beribu-ribu tahun negara kita telah diinjak-injak kesejahteraannya oleh para penjajah. Beribu nyawa telah dikorbankan, serta sudah beribu-ribu liter darah telah terkorbankan atas kekejaman para penjajah. Namun, Pak Ulat tak selamanya menjadi ulat. Akhirnya para pahlawan berhasil meraih kemerdekaan untuk kita semua. Pada Jalan Pegangsaan Timur telah menjadi saksi tugas proklamasi untuk pertama kalinya. Akhirnya para pahlawan dapat mengibarkan sang saka merah putih dengan bangga diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang saya hormati, apakah kita sudah sepenuhnya merdeka setelah kemerdekaan 76 tahun yang lalu? Secara fisik kita memang sudah merdeka, namun ada hal yang wajib kita pahami bahwa penjajahan sekarang ini lebih mengarah pada mental. Kedaulatan negara ini terancam bukan dengan perang senjata, namun oleh perang ide, gagasan, dan produk.
Beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan pesta demokrasi pemilu langsung. Namun pemilu sudah seolah menjadi perang antar kubu pendukung pasangan calon. Berita hoaks, hujatan, dan kebencian merajalela di media sosial sehingga merusak tatanan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang tadinya damai lalu menjadi hancur hanya karena perbedaan pilihan. Kebencian menjadi senjata dalam merusak negara ini dari dalam. Dulu Soekarno pernah berkata, perjuangan kami lebih mudah karena hanya mengusir penjajah, namun perjuangan kamu lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri. Akan tetapi, kita sebagai sebuah bangsa tidak akan melampaui batas dalam hal perpecahan. Perbedaan tidak akan menghancurkan, justru akan menguatkan. Semangat jiwa patriot akan terus tertanam dalam segenap rakyat Indonesia. Hadirin yang saya hormati, di masa pandemi ini, banyak pemuda yang ingin menggapai cita-citanya terhenti hanya karena wabah ini. Dan wabah ini merupakan wujud penjajahan, sehingga kita bermalas-malasan untuk bekerja keras dan menjaga kedaulatan negara. Peran pemuda dalam kemerdekaan dan kemajuan bangsa sangat penting, karena para pemuda adalah masa depan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sebagaimana kita lihat sekarang, para pemuda sibuk bermain game online sehingga lupa waktu. Itu semua jelas penjajahan yang begitu jelas bagi bangsa kita. Jika pemuda sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, lantas ia tidak akan lagi memikirkan masa depannya. Walaupun begitu, bukan berarti para pemuda tidak memiliki peran dan tanggung jawab. Generasi muda sangat besar perannya dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Contohnya, semangat dalam belajar dan berkarya, saling menghormati, berjiwa nasionalisme, dan melakukan hal-hal positif. Saya juga sebagai pemuda berharap agar pemuda tidak malas-malasan dalam mempertahankan kemerdekaan ini dan saling berpikir untuk masa depan. Hadirin yang saya hormati, sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Marilah kita membangun negara kita menjadi lebih baik. Semoga kita diberikan kesehatan supaya kita bisa berkumpul kembali di sekolah seperti dulu. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan untuk Muhammad Wahyu Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Kusumawati dari kelas 9H. Saya di sini akan membacakan pidato yang bertemakan kemerdekaan di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP 20 Negeri Malang, yang terhormat Bapak Ibu Panitia Lomba serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayatnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan di sore hari ini. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa sudah 76 tahun ini kita merdeka. Tetapi kemerdekaan ini masih dijajah dengan adanya wabah COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Dengan adanya wabah ini membuat berbagai acara peringatan kemerdekaan terpaksa dilakukan secara virtual maupun daring. Seharusnya peringatan Hari Kemerdekaan ini dapat dijadikan momen untuk merenungkan jasa dan pahlawan, sekaligus merenungkan kembali bagaimana kondisi negara kita. Apakah sudah benar-benar merdeka atau justru malah terjajah secara tidak langsung? Hadirin sekalian, sayangnya momen Hari Kemerdekaan pada tahun ini kita semua tidak dapat merayakan seperti tahun-tahun kemarin. Walaupun kita tidak bisa merayakan kemerdekaan semeriah tahun-tahun kemarin, kita masih bisa merayakan lomba secara daring atau virtual. Banyak lomba yang bisa kita lakukan sangat menyenangkan, meskipun kita melakukannya di rumah. Hadirin yang saya hormati, dengan diselenggarakannya lomba secara daring maupun dengan virtual ini diharapkan bisa sebagai ajang untuk mengasah keterampilan serta kreativitas anak.
karena banyaknya anak yang kreativitasnya terpendam sebab terhalang oleh pandemi COVID-19. Dan juga diselenggarakannya lomba ini guna mengurangi angka kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia ini dengan berbagai hal positif meskipun di rumah saja. Serta marilah kita senantiasa menjaga kesehatan serta imunitas tubuh kita agar terhindar dari virus COVID-19. Semoga kita semua senantiasa diberikan berkah kesehatan serta senantiasa bisa terus berkarya walaupun di masa pandemi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari kata maupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mila interupsi ya. Izin saya live dulu, ada tamu soalnya. Ya, untuk anak-anakku yang lain tetap semangat ya untuk lomba pidatonya. Ya, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan dipersiapkan untuk Rafata Andika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Sabtian dari nomor absen 15 dari kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 20 Kota Malang, yang terhormat Bapak atau Ibu Guru, karyawan SMP Negeri 20 Kota Malang, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan apapun untuk memperingati acara HUT RI yang ke-76. Dengan adanya acara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, saya harap kita bisa lebih meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme pada tanah air kita. Generasi muda saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam segala bidang untuk memajukan negara di masa yang akan datang, terutama pada saat pandemi seperti ini. Sebagai generasi muda, kita harus senantiasa menerapkan prinsip gotong royong lewat saling menjaga kesehatan dan saling membantu. Kita juga harus saling memberi motivasi dan membangkitkan semangat para generasi muda untuk melakukan perubahan bangsa agar rakyatnya semakin sejahtera. Tentang pandemi dan semangat anak muda untuk ikut melaksanakan anjuran pemerintah, itu bagian dari kewajiban sebagai generasi muda yang berjuang menghadapi masalah yang terjadi di masyarakat. Marilah kita menjadi pemuda Indonesia yang memiliki jiwa semangat juang yang tinggi dan selalu bersikap optimis untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Semangat berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka. Cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan untuk Milo Fevia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafata Andika Rasidin Putra, perwakilan dari kelas 8C, akan membacakan pidato saya dengan tema semangat belajar mengisi kemerdekaan di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Malang yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 20 Malang yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya.
kita dapat berkumpul bersama dalam acara lomba pidato peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, walaupun secara virtual dengan keadaan sehat. Salawat serta salam semoga akan terus tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Keluarga besar SMP Negeri 20 Malang yang saya hormati, esok hari Selasa 17 Agustus 2021 adalah hari yang bersejarah di mana kita memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Tentu kita prihatin karena momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi tentunya tidak membuat kita lupa untuk selalu bersyukur, selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan, khususnya para tenaga kesehatan yang telah berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang terbebas dari COVID-19. Para hadirin yang saya sayangi, semangat untuk mengisi kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang dahulu harus terus berkobar sampai kapanpun. Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus tetap bersemangat melaksanakan segala aktivitas kita dengan protokol kesehatan yang ketat. Teman-teman, marilah kita bersemangat menuntut ilmu secara daring, belajar mandiri mengikuti semua tugas dan kewajiban kita sebagai siswa dan siswi SMP Negeri 20 Malang. Para hadirin sekalian yang saya hormati, dengan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini, saya berharap jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada tanah air tercinta lebih meningkat seiring dengan semangat meningkatnya belajar kita agar kita dapat menjadi generasi yang membuat negara tercinta kita ini bangga dan berjaya. Keadaan pandemi COVID-19 tidaklah menurunkan semangat kita untuk belajar. Kita sebagai pelajar, marilah kita belajar demi kemajuan diri kita sendiri, keluarga, sekolah, dan negara kita. Keluarga besar SMP Negeri 20 Malang yang saya cintai, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa merdeka dari pandemi COVID-19. Kita berdoa agar di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah untuk bangsa Indonesia yaitu bangsa Indonesia yang sehat dan damai. Amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam pidato kali ini. Semoga bermanfaat untuk hadirin sekalian. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Salah serta dosa tak pernah luput dari diri kita. Sebelum saya akhiri, izinkan saya pekikkan. Dirgahayu negeriku Indonesia. Dirgahayu Indonesia ke-76. Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipersiapkan untuk Kaisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melo Fevia Nanda Putri, perwakilan dari kelas 9H. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menegakkan semangat para pahlawan, bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, tetapi Indonesia adalah seluruh pulau tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tepat hari ini, 17 Agustus 2021, kita memperingati 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan saya mungkin tidak berdiri di hadapan kalian semua pada hari ini, tanpa adanya perjuangan para pendiri bangsa. Mereka adalah manusia yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan nyawanya untuk mewujudkan kemerdekaan yang kita rasakan pada hari ini. Saudara sekalian, peringatan hari kemerdekaan kita hari ini jauh berbeda dari sebelumnya. Di tengah pandemi COVID-19, kita masih bisa merayakan hari bersejarah ini dengan cara-cara yang sederhana. Menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga, mengikuti aturan dan protokol kesehatan di tengah pandemi, dan saling menjaga satu sama lain. Kita masih harus menunda kegiatan-kegiatan melibatkan banyak orang,
Pemerintah pun masih terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan melakukan pengobatan secara menyeluruh. Apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu bentuk ucapan rasa syukur dan juga penghormatan terhadap kita lakukan ini merupakan salah satu bentuk ucapan syukur dan juga penghormatan terhadap para pejuang dan pahlawan bangsa. Demi Indonesia yang sehat dan juga sejahtera. Jika kita tidak bisa mengatasi kondisi seperti ini, maka perjuangan para pendiri akan berjuang sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita merayakan Hari Kemerdekaan ini dengan tetap menggemukkan semangat para pahlawan bangsa. Dan janganlah kita menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. Dalam hal ini, mereka yang tidak menaati aturan dan protokol kesehatan, Bapak Ibu, di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, kita perlu merenungkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berikan untuk bangsa kita Indonesia terlebih di tengah pandemi COVID-19. Seperti ini, mari kita meneror sekitar kita apakah ada kawan, tetangga, bahkan kerabat kita yang masih membutuhkan bantuan kita. Jangan kiranya kita menutup mata dan telinga ketika kita melihat saudara yang sedang kesusahan kita. Marilah membangun bangsa dengan langkah sederhana. Marilah kita membantu dengan hal sederhana yang kita miliki dan marilah menjaga bangsa dan air Indonesia dengan membawa perubahan baik untuk semesta. Terakhir, kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta untuk tetap tenang dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar persebaran COVID-19 ini bisa kita hadapi dan bisa kita hentikan. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Inilah saatnya kita menjaga tolong-menolong dan bersatu dalam menangani pandemi COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipersiapkan untuk Muhammad Deka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kesalamin, absen 17. Di sini saya mewakilkan kelas 9G dalam berpartisipasi lomba berpidato atau orasi. Kepada yang terhormat, Bapak dan Ibu Dewan Juri, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita semua tahu bahwa tahun ini kita menghadapi ujian yang sangat amat berat, yaitu berupa pandemi penyebaran virus COVID-19. Tapi kita tidak boleh pesimis. Justru kita harus bahu-membahu dan bersatu supaya kita tetap tangguh dan kuat untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita sebagai generasi muda sekaligus generasi penerus bangsa harus berusaha mewujudkan cita-cita para pendahulu kita atau bisa disebut para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan negara Indonesia yang tercinta ini. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Khususnya kita sebagai generasi muda yang senantiasa bisa menyumbangkan pikiran, tenaga, dan prestasi yang bisa membanggakan dan mengharumkan negara kita Indonesia tercinta di mata dunia. Terakhir, kiranya perlu saya sampaikan bahwa kita jangan berputus asa. Marilah kita bersemangat membangun dan mengharumkan nama bangsa ini, menjadikan bangsa kita cerdas, sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka seharusnya. Sekian dari saya, apabila ada ucap kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Muhammad Deka, sudah siap? Adakah Muhammad Deka?
Deka? Ada? Atau hanya nama kemudian ditinggal? Bagaimana Pak Ruli? Nggak ada anaknya. Anaknya ada sih di dalam ini, cuman kok nggak connect ya? Iya. Dihitung aja mulai dari 5, kalau nggak muncul tadi saja ya. Iya. 5, 4, 3, 2, 2,5. Deka, silahkan Deka. Saya Pak. Ya. Nah, yuk. Yuk, silakan Deka. Ya. Dinyalakan dulu kameranya. Ayo teks siaran bikin mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deka dari kelas 7B. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 20 Malang, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMPN 20 Malang, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita pada hari ini masih bisa diberikan kesehatan. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, saya akan membahas tentang sikap patriotisme yang seyogianya dimiliki para pelajar. Secara sederhana, sikap patriotisme dapat dipahami sebagai kemauan untuk berkorban demi kejayaan Indonesia. Tidak hanya itu, setiap sikap patriotisme dapat dilakukan di bidang kehidupan. Misalnya, mau mengikuti upacara bendera pada Hari Besar Indonesia, melakukan bakti sosial sesuai protokol kesehatan, dan rajin belajar. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab apabila kita melakukan ketiganya dengan ikhlas, maka kita turut andil membentuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Jadi, mari kita pupuk sikap patriotisme dalam kemerdekaan. Kemudian, lakukan bersama dengan rasa ikhlas. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan tentang sikap patriotisme. Apabila terdapat salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baik, terima kasih. Dari yang sudah ada di grup ini sudah semua ya. Talia, Muhammad Pasha, Muhammad Akbar, Rafata Andika, Reva Zafira, Fitri Rahmaditi, Muhammad Deka, Milo Fevia, Ridho Nur, Andini, Christian Adiputra, Reva, dan Keisha. Ada yang belum? Sudah. Baik, Pak Ruli, ada masukan? Monggo, silakan. Ya, Bu Mila, terima kasih. Setelah ini nanti silakan anak-anak boleh keluar dan Pak Ruli akan melaksanakan penotalan nilai dengan bersama Bu Mila di room ini. Nanti anak-anak setelah komando dari Bu Mila boleh keluar. Jadi begini anak-anak yang perlu Pak Ruli sampaikan. Ini kan temanya dengan Hari Kemerdekaan menjelang hari esok 17 Agustus. Jadi kurangnya menggebu-gebu anak-anak dalam menyampaikan orasinya. Kalau Pak Ruli bilang sih ini orasi untuk kemerdekaan. Kurang semangat. Terus ada penyampaiannya itu seperti berpuisi tadi. Pak Ruli nggak menyebut siapa, cuman
sangat berbeda. Lomba kali ini itu kurang menggebu-gebu, kurangnya semangat, atau mungkin terlalu sore ya penyampaiannya. Menurut Pak Ruli enggak sih, enggak. Cuman kalian aja kurang terlihat semangat, terus penyampaiannya tuh terlihat membaca boleh, cuman jangan seperti orang membaca datar. Kemudian ada juga yang gayanya seperti membaca puisi berkelok-kelok, cuman enggak ada dar gitu loh, Mas Pak Ruli. Mungkin itu saja Bu Mila, koreksi untuk kalian ke depannya lebih baik lagi, semangat. Salam merdeka. Baik, terima kasih Pak Ruli. Mungkin dari saya juga cukup itu, yang tidak jauh beda dari yang disampaikan Pak Ruli, bahwa yang namanya lomba pidato, lomba orasi, itu kan dikeluarkan. Di awal tadi Pak Ruli sudah mengatakan, silahkan kalian berdiri, minimal terlihat sampai ikat pinggang. Tapi ternyata hanya 1-2. Selebihnya masih asik duduk dan sebagainya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa penilaiannya, saya bacakan ulang, bahwa kriteria penilaian yang pertama adalah kesesuaian tema, judul, dan isi pidato, kemudian sistematika pembawaan. Jadi bagaimana kalian membawakan pidato atau orasi tersebut, mulai dari pembukaan, isi, penutup, kemudian ketepatan bahasa yang digunakan, vokal, artikulasi, dan intonasi, kemudian gaya, mimik, dan improvisasi, dan yang terakhir adalah ketepatan waktu. Saya yakin itu sudah sangat jelas, karena itu sudah disampaikan di awal bahwa penilaiannya, saya harapkan ini sebagai pelajaran untuk anak-anak ke depannya, jika ada lomba lagi, jauh lebih baik daripada hari ini. Kalian sudah hebat, kalian sudah memberikan yang terbaik. Saya acungi jempol yang bersedia mengikuti lomba pada hari ini. Semoga ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pengalaman yang lebih baik. Dari saya cukup itu, dari Pak Ruli juga sudah cukup. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam semangat, salam sehat, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan meninggalkan.